materi kali ini yaitu tentang pembulatan bilangan pecahan. Disimak baik-baik videonya ya. Materi pembulatan bilangan pecahan ini ada dalam KD 3.3 dan KD 4.3 berikut. Ada 3 bahasan yang akan dipelajari dalam pembulatan pecahan ini. Ada pembulatan pecahan biasa dan campuran, pembulatan pecahan desimal, dan pembulatan pecahan persen. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran. Pembulatan dan penaksiran disimbolkan dengan tanda seperti ini. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Supaya lebih jelas, kita langsung ke contoh soal ya. Bulatkan pecahan 4/5 ke satuan terdekat. Bagaimana cara membulatkannya? Perhatikan ya, ada 2 cara. Cara satu yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Kita buat dulu garis bilangannya, perhatikan contoh. Pecahan 4/5 ternyata lebih dekat ke 1. Jadi, pecahan 4/5 dibulatkan menjadi 1. Cara 2, ada yang harus kita ingat dan perhatikan, yaitu pecahan dengan pembilang kurang dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Dan pecahan dengan pembilang lebih dari atau sama dengan setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Setengah dari penyebut adalah 2,5. Dan pembilang ternyata lebih dari setengah penyebut, sehingga dibulatkan ke atas. Jadi 4/5 dibulatkan menjadi 1. Sama bukan? Jika masih bingung, kita lanjut ke contoh kedua. Bulatkan pecahan 2/5 ke satuan terdekat. Dengan cara satu, yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Kita buat terlebih dahulu garis bilangannya. Pada garis bilangan terlihat bahwa pecahan 2/5 lebih dekat ke angka 0. Jadi pecahan 2/5 dibulatkan menjadi 0. Cara 2 yaitu dengan menghitung setengah dari penyebut. Penyebut dari 2/5 adalah 5. Kita hitung setengah dari 5 atau 5 dibagi 2, hasilnya adalah 2,5. Pembilang ternyata kurang dari setengah penyebut, sehingga dibulatkan ke bawah. Jadi 2/5 dibulatkan menjadi 0. Lalu bagaimanakah cara membulatkan pecahan campuran? Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Untuk pecahan campuran, perhatikan bilangan pecahannya saja. Misalnya ada soal bulatkan pecahan 2/3/8 dengan menggunakan cara satu, yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Pecahan biasa dari 2/3/8 adalah 3/8. Pada garis bilangan, 3/8 lebih dekat ke angka 0. Jadi dibulatkan ke bawah, sehingga 2/3/8 sama dengan 2 ditambah 0, hasilnya adalah 2. Dengan menggunakan cara 2 juga sama, perhatikan bilangan pecahannya saja. Hitung setengah dari penyebut, hasilnya adalah 4. Bandingkan dengan pembilang, pembilang kurang dari setengah penyebut, sehingga dibulatkan ke bawah. 3/8 dibulatkan menjadi 0. Dan 2/3/8 sama dengan 2 ditambah 0 sama dengan 2. Yang selanjutnya adalah pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, ke persepuluhan, atau ke perseratusan terdekat. Tentunya dengan aturan pembulatan pecahan desimal. Aturannya seperti berikut ini. Pembulatan pecahan desimal ke satuan terdekat, kita harus perhatikan angka persepuluhannya.
Jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, dan jika lebih atau sama dengan 5 maka dibulatkan ke atas. Dan untuk membulatkan pecahan desimal ke persepuluhan terdekat, yang harus diperhatikan adalah angka perseratusannya. Selebihnya sama. Dan untuk pembulatan ke perseratusan terdekat juga sama. Kita langsung ke contoh soal ya. Bulatkan pecahan 3,74 ke satuan terdekat. 3,74. Ingat aturannya. Perhatikan angka persepuluhannya. Persepuluhan dari 3,74 adalah 7. 7 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, sehingga 3,74 dibulatkan menjadi 4. Sekarang kita bulatkan 3,74 ke persepuluhan terdekat. Ingat aturannya, perhatikan angka perseratusannya. Perseratusan dari 3,74 adalah 4. 4 kurang dari 5. Maka dibulatkan ke bawah, sehingga 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat adalah 3,7. Yang terakhir adalah pembulatan pecahan persen. Ini lebih mudah. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Jadi hasilnya bilangan puluhan seperti 10%, 20%, 50%, dan seterusnya. Cara atau aturannya adalah perhatikan angka satuannya. Kemudian jika angka satuan kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Dan jika angka satuan lebih atau sama dengan 5 bulatkan ke atas. Contoh 1. Bulatkan bilangan persen berikut. 34%. Satuan dari 34 adalah 4. 4 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau 0. Jadi 34% dibulatkan menjadi 30%. Contoh 2, 48%. Satuannya adalah 8. 8 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Puluhannya ditambah 1 atau 10. Sehingga 48% dibulatkan menjadi 50%. Bagaimana, mudah bukan? Demikian materi hari ini, semoga bisa difahami dan kalian bisa mengerjakan soal latihannya. Jika ada yang belum jelas, kalian bisa menanyakan kepada guru kalian ya, atau kalian bisa memutar kembali video ini. Selamat belajar dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.